Selamat datang di Si Binuang Channel. Terima kasih sudah mampir. Mari kita lanjutkan novel Tikam Samurai, Si Bungsu, karya Makmur Hendrik, bagian 395. Selamat mendengarkan. Besok kau akan bebas seperti janji Komandan RTP. Jika engkau menang, maka engkau juga akan menerima kebebasanmu tanpa harus khawatir sedikit pun. Engkau hanya kami pinjam untuk membuktikan apakah memang ada orang yang lebih tangguh dari seorang anggota pasukan RPKAD? Si Bungsu pun akhirnya menerima kenyataan yang aneh ini. Aneh karena tak pernah terfikirkan olehnya bahwa akan ada peristiwa begini. Dia memasang kuda-kuda, letnan ini juga. Tiba-tiba si letnan membuka serangan dengan sebuah tendangan. Si Bungsu mengelak ke samping dan menyapu kaki letnan itu. Namun letnan itu tiba-tiba menghentikan gerak majunya. Dia membalik separuh putaran dan tangannya memukul menyamping ke pangkal telinga si Bungsu. Cepat dan kuat serta terarah sekali. Si Bungsu dapat menangkap gerak itu. Dia menunduk, namun tak urung pelipisnya kena geser. Kendati hanya kena geser, pelipisnya terasa panas. Kini mereka berhadapan lagi. Letnan itu kembali menyerang dengan dua pukulan yang amat cepat. Si Bungsu mundur. Dan ini kesalahannya yang pertama. Diserang beruntun. Orang tak boleh bergerak mundur. Harus menyamping. Kesalahan itu harus dia tebus dengan sebuah hantaman di perutnya. Tak ampun. Tubuhnya terjengkang. Namun letnan itu tak memburunya. Dia tetap menanti tegak. Si Bungsu tegak. Bersiap lagi. Letnan itu membentak dan menyerang dengan kombinasi tendangan dan pukulan. Si Bungsu mengelakkan tendangan pertama. Kemudian begitu pukulan letnan itu bergerak, dia mendahuluinya dengan pukulan yang lebih cepat. Namun lebih cepat pula letnan itu menangkis dan balas menyerang dengan tendangan kedua. Si Bungsu bergerak ke samping. Dari samping dia mengirimkan sebuah tendangan ke rusuk letnan itu. Kena, letnan itu menyeringai. Namun dia segera bersiap dan menyerang cepat sekali. Ketika si Bungsu menangkis, dengan cepat letnan itu bergerak menangkap ujung bajunya. Lalu dia berputar dan sebuah bantingan tiba-tiba menghadang si Bungsu. Tubuhnya dia rasakan melayang di udara. Jika engkau dibanting orang, Bungsu-san, usahakan berputar. Mungkin sulit. Tapi usahakan agar posisi badanmu seperti menelungkup di udara. Setelah itu yang akan kau usahakan hanyalah mendahulukan kakimu turun ke tanah. Kau akan tetap jatuh tegak di atas kedua kakimu. Begitu dulu Kenji mengajar dan melatihnya ilmu judo dengan tekun. Kini ilmu itu dia pergunakan. Sesaat ketika letnan itu berputar untuk membanting, dia berusaha menanamkan kuda-kuda yang kuku di lantai. Namun sentakan tangan dan pukulan pinggul letnan itu telah lebih dahulu mematahkan keseimbangannya. Tubuhnya telah terangkat dan dibanting melayang. Maka kini usahanya hanyalah memutar tubuhnya yang tertelentang di udara itu. Dia berhasil dan snap. Tubuhnya jatuh dengan kaki duluan. Mereka kini tegak berhadapan. Tangannya masih dipegang oleh letnan itu yang untuk sesaat tertegun menyaksikan betapa anak muda itu tak bisa dibanting jatuh. Sesaat, ya, hanya sesaat. Tapi itu sudah cukup bagi si Bungsu untuk balas menyentakkan tangan letnan yang memegang tangannya. Kini tubuhnya yang berputar. Pinggulnya menghantam bahagian depan tubuh letnan itu. Cepat sekali. Sebuah bantingan lewat pinggang menyebabkan letnan itu terbanting di lantai. Ya, bantingan lewat pinggang. Hanya bantingan lewat pinggang yang bernama ukigoshi itulah yang tak bisa di-counter. Sebab selain tangan, maka pinggang yang dibanting dipeluk erat oleh yang membanting. Lain halnya dengan bantingan soinage yaitu membanting orang lewat bahu seperti yang dilakukan letnan itu pada si Bungsu tadi. Pada bantingan soinage, yang dipegang hanya lengan baju atau sebelah tangan lawan. Sementara bahagian tubuh lainnya bebas. Begitu terbanting. Karena letnan itu tadi mengatakan bahwa dia pernah belajar judo ketika dalam pendidikan di Amerika. Maka si Bungsu melanjutkannya dengan mengunci leher letnan itu di lantai. Dia menunduk rapat di atas kepala si letnan. Sebuah kuncian yang menurut Kenji dahulu bernama Kesagatame. Letnan itu berusaha melepaskan kunciannya. Namun pitingan lengan si Bungsu seperti jepitan kepiting. Akhirnya si letnan menepuk punggung si Bungsu tanda menyerah. Si Bungsu melepaskannya. Terdengar tepuk tangan meriah dari anggota RPKAD yang menonton. Si Bungsu mundur beberapa langkah. Letnan itu tegak. Teknik mengcounter, membanting dan kuncianmu hampir sempurna. Kawan, saya ingin tahu sampai di mana silat minangmu yang kesohor itu. Ujar si letnan yang nampaknya masih berminat. Dia menyerang dengan pukulan-pukulan beruntun. Pukulan dan tendangan karate yang luar biasa cepatnya. Si Bungsu terpaksa main elak dan main mundur. Beberapa kali bibir dan jidatnya nyaris dihantam kepalan tangan si letnan yang hebat itu. Namun sepandai-pandai mengelak, kerugian berada di pihak yang bertahan.
Dia tak sempat membalas. Sikap agresif menyerang nampaknya memang dilakukan bagi anggota-anggota RPKAD itu. Mereka memang diajar untuk mahir mempergunakan tangan dan kaki sama berbahayanya seperti senjata tajam. Dan si bungsu mendapat bagian sampai 3 kali. Kali pertama sebuah pukulan yang mendarat di bibirnya. Masih bersama si Binuang Channel. Mari kita lanjutkan novel Tikam Samurai. Si Bungsu, karya Makmur Hendrik. Bagian 396. Bibirnya yang belum sembuh benar dari tendangan Nuat beberapa hari yang lalu, kini menyemburkan darah lagi. Bagian kedua dia terima di sudu hatinya. Masih untung pukulan itu tak begitu mantap kenanya. Dia masih sempat mengelak setengah langkah ketika pukulan yang amat cepat itu mendarat. Tapi akibatnya luar biasa. Buat sesaat nafasnya seperti berhenti. Sambil mundur dia mengatur nafas. Setelah beberapa jurus lagi kembali sebuah tendangan letnan itu masuk. Menghajar lengan kanannya. Lengan kanannya itu serasa akan patah. Nah, dia kini hanya memiliki sebelah tangan yang utuh untuk berkelahi. Tangan sebelah kiri pula. Dalam keadaan seperti itu dia harus melawan seorang perwira RPKAD yang pendidikan khusus di Amerika. Sedangkan dengan 2 tangan saja dia sudah kewalahan. Apalagi sebelah tangan saja. Dia segera menyadari kalau dia berada di pihak yang rugi kalau hanya main tangkis dan elak. Sadar akan hal itu. Ketika letnan itu menyerang, dia melompat agak jauh ke belakang. Ketika letnan itu menggerakkan kaki akan maju dia pergunakan senjata lainnya yaitu lompat tupai yang kesohor itu. Yang biasanya dia pakai jika mempergunakan samurai. Bergulingan ke depan. Berputar di lantai 2 atau 3 kali. Lalu sambil bergerak bangkit di dekat musuhnya. Samurainya bekerja. Kini gerakan itu digunakan tanpa samurai. Dia bergulingan di lantai menyongsong serangan letnan itu. Sesaat letnan itu heran. Kok tiba-tiba lawannya menjatuhkan diri. Tapi dia sudah melangkah maju. Lawannya sudah dekat. Ketika dia ingin mengelak sebuah tendangan si bungsu dari bawah meluncur ke atas. Tendangan yang dilakukan sambil berbaring. Si letnan baru menyadari bahaya itu. Namun terlambat selangkangannya digebrak oleh si bungsu. Tubuh si letnan itu terangkat 2 atau 3 centi. Lalu tercampak ke belakang. Rubuh. Yang menonton menahan napas. Si bungsu melompat. Tegak. Ketika letnan itu sudah tegak pula si bungsu kembali menyerang dengan jurus yang sama. Bergulingan di lantai. Kali ini letnan itu memasang perangkap. Dia tahu sudah jurus andalan lawannya ini. Dia pura-pura kaget. Lalu menanti serangan yang menuju selangkangannya. Dia akan melangkah ke kanan selangkah begitu si bungsu menyerang. Dari arah kanan dia mengirimkan tendangan ke rusuk lawannya yang terbaring itu. Itulah senjata panangkalnya. Si bungsu seperti tidak menyadari perangkap itu. Dia meluncur ke lantai. Lalu mengirimkan sebuah serangan kaki. Tapi justru kali ini letnan RPKAD itu yang masuk perangkap. Si bungsu sama sekali tidak menyerang dengan tendangan dari bawah ke atas. Tidak. Jangan menyerang seorang lawan yang lihai dengan serangan yang sama berturut-turut sampai 2 kali dalam waktu yang dekat. Bungsu-san. Mereka akan bisa menjebakmu. Kecuali kalau kau memang ingin menjebaknya. Pura-pura menyerang dengan serangan yang sama. Kemudian ketika tiba saatnya, kau tukar serangan dengan yang lain. Begitu Kenji sering berkata ketika dia belajar karate. Nasihat itu bisa diterapkan dengan ilmu bela diri manapun. Termasuk silat. Itulah yang dilakukan si bungsu. Dia tidak menyerang seperti tadi dari atas ke bawah. Tetapi memakai kakinya untuk mengait dan menghantam kaki letnan itu dari bawah. Dia menyapunya dengan posisi berbaring. Letnan itu kaget bukan main. Tapi lagi-lagi dia terlambat. Kakinya terkait dan tersapu dengan telak. Dia terlambung lebih dari setengah meter. Jatuh dengan suara berdebum. Waktu itu si bungsu sudah tegak. Ketika letnan itu berbalik menelentang untuk berdiri. Tumit si bungsu tiba dekat dengan lehernya. Inilah namanya jurus sapu tungganai dalam ilmu silat kami. Letnan, katanya perlahan sambil tetap meletakkan tumitnya sejari dari leher perwira RPKAD itu. Buat sesaat. Dalam keadaan telentang. Perwira itu termangu. Kemudian dia tersenyum. Si bungsu melihat senyum itu. Sesaat dia jadi lengah. Waktu yang sesaat itu sudah cukup bagi si letnan. Cepat tubuhnya berguling ke kanan dan seiring dengan itu tangannya menepiskan kaki si bungsu. Dalam gerak yang amat cepat tubuhnya melenting dan si bungsu yang masih belum konsentrasi. Entah bagaimana caranya tahu-tahu saja dia sudah terbanting. Letnan RPKAD itu menggunakan gerak cepat dan tipuannya lihai sekali. Kini tiba-tiba ketika dia berusaha menelentang ujung sepatu si letnan sudah menyentuh tulang rusuknya. Sekali, 2 kali, 3 kali. Suasana hening. Letnan itu tegak di samping si bungsu yang masih terbaring. Si bungsu segera sadar. Kalau saja letnan itu mau
Maka dalam 3 tendangan itu tadi sudah 4 atau 5 buah tulang rusuknya yang patah. Artinya, dia sudah dikalahkan letnan itu dengan telak. Kini gantian si bungsu yang tersenyum dari bawah. Dari tempat dia terlentang. Kau menang. Letnan, ujarnya jujur. Si letnan tersenyum dan mengulurkan tangannya. Tangan itu disambut si bungsu. Si letnan membantunya tegak. Mereka masih berpegangan. Suasana dipecahkan oleh tepuk tangan. Yang bertepuk adalah anggota-anggota RPK yang tegak menonton di tepi ruangan. Mereka benar-benar baru saja menyaksikan suatu pertarungan bela diri yang sangat luar biasa. Mereka telah lama mendengar bisik-bisik tentang kehebatan anak muda yang bernama si bungsu ini. Malam ini, mereka menyaksikannya sendiri. Masih bersama si Binuang Channel. Mari kita lanjutkan novel Tikam Samurai. Si Bungsu, karya Makmur Hendrik. Bagian 397. Saya tak malu bila kalah di tanganmu. Kawan, ujar letnan pasukan elit Indonesia itu dengan jujur. Sambil menggenggam tangan si bungsu dengan erat. Kemudian menyambung. Ternyata nama hebatmu yang kami dengar selama ini tidak hanya sekedar isapan jempol. Si bungsu suka pada letnan yang rendah hati ini. Padahal dia tahu. Dalam perkelahian sebentar ini, dia dikalahkan secara telak sekali. Terima kasih. Saya bangga berkenalan dengan Letnan Fauzi. Nama saya Fauzi. Terima kasih Letnan Fauzi. Mereka sama-sama tersenyum. Kenalkan. Ini Letnan Azhar. Ujar Letnan Fauzi memperkenalkan sahabatnya. Beberapa anak buah si Letnan maju dan menyalami si bungsu. Letnan Fauzi tersenyum. Si bungsu menghapus peluhnya. Dia menarik nafas lega. Bisa keluar dari dunia yang penuh keganjilan ini. Letnan ini memang seorang perwira yang pantas diteladani. Berani dengan jantan dan satria mengakui kelebihan orang lain. Ketika dia akan naik jeep, tiba-tiba dia teringat pada perkataan, meminjammu, yang diucapkan letnan itu. Dia berhenti, menoleh pada Letnan Fauzi yang tegak dekat Letnan Azhar. Ada yang ingin kutanyakan. Kalau boleh, katanya, dengan segala senang hati. Berapa hari yang lalu, ada seorang anggota PRRI satu kamar tahanan dengan saya, yang dijemput malam-malam. Kemudian tak kembali. Kabarnya dipindahkan ke Padang. Apakah dia masih hidup? Letnan itu menatap Letnan Azhar. Kemudian pada si bungsu. Dia temanmu? Ya. Teman sekamar di tahanan. Begitu pentingkah berita tentang dia bagimu? Ya. Agar bisa kusampaikan pada anak dan istrinya. Letnan itu menatap si bungsu lagi. Siapa namanya? Sunarto. Hanya itu. Ya. Hanya itu. Saya tak tahu nama panjangnya. Tapi OPR yang bernama Nuat itu pasti kenal padanya. Letnan itu membalik. Berjalan mendekati Nuat. Bicara beberapa saat. Lalu kembali pada si bungsu. Naiklah ke jeep itu. Kawan. Ujar si letnan tanpa menjawab pertanyaan si bungsu tadi. Si bungsu tak bisa berbuat apa-apa. Dia naik dan tangannya diborgol lagi. Dia menatap pada letnan itu. Si letnan mendekat. Memegang tangannya. Ini perang. Kawan. Dalam peperangan. Siapapun yang melibatkan diri di dalamnya. Apakah itu karena keyakinan seperti PRRI? Atau karena pengabdian dan karena tugas seperti kami? Harus tahu resikonya. Yaitu kematian. Menyesal. Temanmu itu tak mau buka rahasia dan dia sudah dieksekusi. Hanya itu yang dapat saya katakan padamu. Saya tak tahu di mana dan bila. Tapi yakinlah. Dia sudah tidak ada di dunia ini. Mesin jeep dihidupkan. Udara dingin menyelinap di malam yang alangkah larutnya itu. Terima kasih, Letnan. Terima kasih atas kehormatan yang kau berikan untuk bertanding melawanmu. Suatu kehormatan yang takkan saya lupakan. Dan terima kasih atas kepastian atas nasib Narto. Selamat bebas. Kawan. Lalu jeep itu menderu. Jantung si bungsu juga menderu. Tubuhnya terasa dingin. Namun bukan karena angin yang menamparkan akibat jeep yang berlari kencang. Tubuhnya terasa dingin ketika mengetahui kepastian nasib Narto. Anak Jawa yang berjuang untuk Minangkabau itu. Masih terngiang di telinganya betapa lelaki itu berbisik minta tolong padanya. Perlahan tangannya meraba rantai emas milik Narto yang dia gantungkan di lehernya. Malam semakin larut. Perang saudara itu masih belum diketahui kapan akan berakhir. Berapa banyak lagi korban yang akan jatuh? Hanya Tuhanlah yang tahu. Katakan aku masih hidup pada anak dan istriku. Suruh mereka menantiku di Semarang. Suara Narto seperti terngiang lagi. Mata si bungsu terasa panas dan basah. Konvoi itu berhenti di Matur. Mereka berangkat pagi tadi dari Bukit Tinggi dengan pengawalan ketat. Jumlah truk tak kurang dari 20 buah. Begitu sampai, mereka segera menyebar. Kota kecil itu terlalu naif untuk disebut sebagai sebuah kota. Sebenarnya hanya sebuah kampung. Hanya tertata rapi karena di sana ada beberapa rumah yang dibangun oleh Belanda untuk obseternya. Sejak 3 hari yang lalu Matur berada di bawah kekuasaan APRI.
Tapi biasanya, jika kekuatan APRI berkurang, maka kota ini akan pindah lagi ke tangan PRRI. Silih berganti penguasaan atas sebuah kota atau desa bukan hal yang ganjil. Terkadang kekuasaan itu bisa berganti setiap 12 jam. Dari jam 6 pagi sampai jam 6 senja yang berkuasa adalah APRI. Tapi dari jam 6 senja sampai jam 6 pagi, yang berkuasa adalah PRRI. Perpindahan kekuasaan itu ada yang melalui pertempuran. Namun tak sedikit yang bertukar secara otomatis begitu saja. Seolah-olah sudah ada semacam perjanjian. Kalau malam PRRI yang berkuasa, tapi pagi-pagi harus angkat kaki. Kalau siang APRI yang berkuasa, bila malam tiba mereka harus meninggalkan desa. Jika ketentuan tak tertulis ini dilanggar, akibatnya adalah perang. Matur juga bernasib sama, tapi hari ini APRI nampaknya ingin mempertahankan desa kecil itu dengan menambah kekuatan mereka di sana. Malam-malam memang masih sering diganggu serangan PRRI, namun tak cukup kuat untuk mengambil alih kekuasaan. Salah seorang dari penumpang konvoi itu adalah si bungsu. Sampai di sini tujuanmu, anak muda? Tanya seorang letnan dari pasukan Banteng Riders. Tatkala si bungsu turun dari truk bersama tentara lainnya. Ya, sampai di sini. Ini Matur. Bukan, ya, inilah Matur. Kau akan kemana? Mencari rumah seorang teman. Terima kasih atas tompangannya, Pak. Masih bersama si Binuang Channel. Mari kita lanjutkan novel Tikam Samurai. Si Bungsu, karya Makmur Hendrik. Bagian 398. Letnan itu tersenyum. Kemudian mengatur anak buahnya. Si Bungsu melangkah perlahan. Dia tegak dalam bayang-bayang tengah hari yang terik. Lalu mulai melangkah. Perutnya harus diisi. Terasa lapar sekali. Ada sebuah kedai nasi. Kelihatannya sepi. Dia melangkah ke sana. Seorang perempuan tua kelihatan menunggui warung itu. Di dalam seorang lelaki sedang makan. Si bungsu melihat ada goreng dan gulai ikan. Ada dendeng. Ada sambal lado dengan jengkol muda. Ada rebus daun ubi. Laparnya menggigit melihat lauk pauk itu. Begitu nasi dihidangkan dia santap dengan lahap. Sesekali dia lihat perempuan pemilik kedai itu mencuri pandang padanya. Dia tahu. Kehadiran setiap orang baru di suatu desa, dalam keadaan bagaimanapun, apalagi dalam keadaan perang begini, pasti menimbulkan berbagai dugaan. Setelah kenyang makan dia memesan secangkir kopi panas. Di luar sana, tentara APRI kelihatan tengah menyusun barisan. Lelaki yang tadi tengah makan ketika dia masuk, kini membayar makanannya. Kemudian keluar, namun si bungsu sempat menangkap betapa lelaki itu melirik ke arahnya sesaat sebelum dia melangkah ambang pintu menuju keluar. Ibu kenal dengan Narto? Tanya si bungsu dalam nada biasa sambil menghirup kopinya. Perempuan itu menoleh, lalu dengan wajah seperti tak ada apa-apa, dia menggeleng. Sunarto yang dulu pernah jadi anggota Mobrik, kemudian menjadi pasukan PRRI. Kabarnya istri dan anaknya ada di sini. Apakah ibu kenal? Perempuan itu menggeleng lagi, matanya melirik keluar. Saya datang dengan pasukan itu. Saya harus menemui keluarganya. Bapak APRI? Tidak. Tapi, Bapak PRRI, tidak. Saya kebetulan datang dengan APRI. Saya kenal dengan Pak Narto. Saya harus menyampaikan pesan pada anak dan istrinya. Pemilik kedai itu menatap si bungsu tajam sekali. Barangkali anak dapat bertanya di bawah sana. Ke sebuah rumah sebelum pendakian, si bungsu mengucapkan terima kasih sambil membayar makanannya. Dia menuju ke penurunan yang tadi dia lewati bersama konvoi tentara itu. Seorang lelaki bertongkat. Rambutnya sudah memutih. Semua giginya sudah ompong. Menunjuk ke reruntuhan sebuah rumah ketika si bungsu menanyakan rumah lelaki yang bernama Narto itu. Dia tertegun. Jantungnya seperti berhenti berdetak. Kenapa? Tanyanya perlahan. Lelaki tua itu berjalan ke sebuah pohon yang nampaknya rubuh kena mortir. Dia duduk di sana. Si bungsu mengikuti dan tegak di depan orang tua tersebut. Rumah itu terletak di pendakian. Dari rumah itu orang bisa melihat ke jalan di bawah sana. Semua kendaraan yang datang dari Bukit Tinggi segera terlihat dari jendela rumah tersebut. Orang tua itu bercerita. Kemudian terbatuk. Dan menyambung. Ketika APRI mula pertama menyerang, rumah itu dijadikan pos PRRI. Semacam pos pengintaian. Tapi ketika APRI berhasil menduduki Matur, ganti APRI lah yang mempergunakan rumah itu. Keluarga Narto yang tinggal di rumah itu luar biasa takutnya. Sebab semua orang tahu. Dan APRI pasti tahu pula bahwa Narto adalah pasukan Mobrik Batalion Sadel Bre di Bukit Tinggi. Namun barangkali Tuhan masih melindungi sebagian keluarganya. Minah, anak gadisnya yang paling tua menikah dengan salah seorang sersan pasukan BR. Seminggu setelah menikah, suaminya dapat cuti ke Jawa. Dia membawa serta Minah dan seorang adik lelakinya yang masih kecil.
Namun 3 hari setelah itu, PRRI datang menggempur. Apri dipaksa mundur. Dan terjadilah bencana itu. Kabarnya Naruto tertangkap di Bukit Tinggi, dan berkhianat. Pengkhianatan itu tambah diperkuat dengan kawinnya anaknya dengan Sersan BR. Lalu pulang ke Jawa. Pasukan PRRI membakar rumahnya, menembak istrinya. Begitu juga 2 orang anaknya, adik Minah, gadis yang baru berusia 15 tahun, diperkosa bergantian. Tapi istri Naruto tak mati. Kini dia dirawat di rumah itu. Lelaki tua tersebut menunjuk ke sebuah pondok. Si bungsu jadi tegang mendengar kisah itu. Dan tatkala dia masuk ke pondok yang ditunjukkan itu, di balai-balai kelihatan seorang perempuan sepaubaya terbaring. Di dekatnya ada 2 orang kanak-kanak. Pastilah anak Naruto yang tersisa dari El Maut. Si bungsu benar-benar tak percaya bahwa hal ini bisa terjadi. Sunarto, seorang anak Jawa, yang bersedia ditembak mati demi menyelamatkan kawan-kawan prinya. Keluarganya justru dibencanai oleh pasukan PRRI sendiri. Masih bersama si Binuang Channel. Mari kita lanjutkan novel Tikam Samurai. Si Bungsu, karya Makmur Hendrik. Bagian 399. Bagi kami orang Jawa, kepatuhan pada atasan adalah sesuatu yang mulia. Karena saya merasa negeri ini adalah negeri saya, maka saya tak mau membuka rahasia. Apri lalu menyiksa saya. Insya Allah, saya masih bisa tutup mulut. Saya tak mau teman-teman yang sedang berjuang tertangkap karena saya terbujuk, atau tak tahan menderita. Saya bersedia mati demi negeri ini. Demi teman-teman yang sedang berjuang, bisikkan Naruto seperti menggema menghancurkan selaput telinga si bungsu. Orang Jawa itu bersedia mati demi Minang, yang diakui sebagai negerinya. Dan demi teman-temannya yang sedang berjuang. Begitu katanya. Begitulah katanya, oh Tuhan. Kenapa engkau jadikan manusia seperti Naruto? Orang yang bersedia mengorbankan nyawanya untuk orang-orang yang justru menistai keluarganya. Bapak pasti membawa pesan dari suami saya, bukan? Tiba-tiba istri Naruto berkata tatkala melihat si bungsu tertegak di pintu. Si bungsu tak dapat bicara. Ada sesuatu yang terasa menggumpal di tenggorokannya. Di hatinya, di matanya, di jantungnya. Di mana dia? Tanya perempuan itu. Dia tengah berjuang. Akhirnya pesan Naruto itu dia sampaikan juga. Persis bunyinya. Tapi perempuan itu menggeleng. Matanya basah. Saya bertanya. Di mana kuburannya? Bukan di mana dia kini. Jangan membohongi saya. Saya sebenarnya sudah lama mati. Tapi saya ingin mendengar kabar dari suami saya. Itu sebab saya bertahan hidup. Malam tadi saya bermimpi. Akan ada orang yang datang membawa pesan suami saya. Saya memang menanti Bapak. Di mana dia dikuburkan? Si bungsu tak mau menangis. Demi Tuhan, demi para nabi dan para rasul. Tidak, bukankah air matanya telah lama kering? Air matanya telah kering ketika menangisi kematian ayah, ibu dan kakaknya di situ ladang Lawe dahulu. Tidak, dia kini tak lagi bisa menangis. Namun, ya Tuhan, bagaimana dia takkan menangis melihat tragedi di depan matanya ini? Bagaimana, beberapa puluh hari yang lalu, seorang lelaki membisikkan padanya, agar dia menemui keluarganya di sini. Di Matur ini, menyampaikan uang gajinya, menyampaikan pesan, agar istri dan anak-anaknya itu pulang ke Jawa. Si bungsu terduduk lemah, perempuan itu telah mengetahui segalanya, seperti membaca isi buku pada lembaran yang terbuka. Akankah dia mampu berbohong? Anak muda yang telah luluh oleh penderitaan itu terduduk di lantai tanah. Jatuh di atas kedua lututnya, matanya basah, pipinya basah. Maafkan saya, Kak, saya memang berdusta. Katanya perlahan di depan wanita yang dadanya terluka dan tubuhnya yang kurus itu. Di mana dia dikuburkan? Ulang wanita itu. Maafkan saya tak tahu Kak. Dia sebenarnya berpesan agar saya mengatakan dia masih hidup. Saya telah melanggar janji. Dia ingin Kakak pulang ke Semarang. Dia akan menyusul. Tak perlu lagi. Tak perlu lagi. Dia takkan pernah pulang ke Semarang. Saya juga. Begitu pula 2 anak-anak kami yang telah terkubur di belakang pondok ini. Kalau begitu, dia benar-benar telah mati tanpa tahu di mana kuburnya, bukan? Si bungsu mengangguk dan menghapus air matanya. Kemudian tangannya meraih kalung di lehernya. Menanggalkan kalung berliontin timah hitam bundar itu. Dia berpesan, agar saya memberikan kalung ini pada Kakak. Lemah dan menggigil tangan perempuan itu menggapai. Menerima kalung berliontin itu. Kemudian membawa ke dadanya. Ya, dia telah mati. Liontin ini pemberianku. Dan dia pernah bersumpah bahwa liontin ini hanya akan dia buka kalau dia telah mati. Terima kasih. Bapak telah bersusah-susah datang kemari untuk menyampaikan pesan itu. Si bungsu mengambil sesuatu dari kantong celananya. Sebungkus uang.
Dia menyuruh sampaikan uang ini pada kakak. Uang gajinya yang tak sempat dia kirimkan. Perempuan itu menoleh pada kedua anak-anaknya yang masih kecil. Memegang kepala mereka. Masih bersama si Binuang Channel. Mari kita lanjutkan novel Tikam Samurai. Si Bungsu, karya Makmur Hendrik. Bagian 400. Nak, berat ibu akan meninggalkan kalian. Kalian masih kecil. Tapi, ibu tak tahan lebih lama lagi tersiksa. Jika bapak ini berbaik hati, kalian akan ditolongnya untuk pulang ke Jawa. Ke rumah nenek kalian di sana. Dan perempuan itu menoleh pada si bungsu. Mereka tak punya siapa-siapa, Pak. Barangkali ada tentara APRI yang akan pulang ke Jawa. Tolong bapak titipkan anak saya ini pada mereka. Di Jawa ada neneknya, ada kakaknya 2 orang. Berikan uang itu pada mereka. Suara perempuan itu sudah terputus-putus. Tapi saya ingin kepastian. Suami saya tak pernah mengkhianati PRRI. Bukan Pak, si bungsu menggigit bibirnya kuat-kuat. Dia hanya mampu menggeleng beberapa kali. Syukurlah. Negeri indah ini telah memberi kami kehidupan selama puluhan tahun. Negeri ini telah membesarkan anak-anak kami. Kami hidup dengan berlandas kasihan orang di sini. Kami tak mau orang Minang menganggap kami tak tahu membalas budi. Dengan mengkhianati mereka. Syukurlah, si bungsu tak dapat menahan tangisnya tatkala perempuan itu meninggal. Kedua anak-anaknya terdiam. Tak ada tangis mereka yang terdengar. Mereka sudah terlalu lelah menangis. Mereka hanya menatap pada mayat ibu mereka dengan diam dan tatapan kosong. Ucapan perempuan itu seperti menikam-nikam jantung si bungsu. Ucapan itu memang bukan untuk menyindir siapa-siapa. Namun, si bungsu merasa, ucapan perempuan itu menyindir jantung Minangkabau. Siapakah sesungguhnya yang tak tahu membalas budi? Narto dan keluarganya kah? Atau anak-anakmu yang merejam mereka ini? Minangkabau, siapa? Ketika kuburan perempuan itu ditutup oleh beberapa tentara APRI, yang membantu menggali lahat dengan sekop mereka, hujan pun turun. Tentara itu juga yang memimpin doa. Kemudian si bungsu menancapkan sepohon kemboja yang dia patahkan dari pusara lama. Hujan pun makin lebat, menyiram dan membasahi bumi Minangkabau yang berlumur darah. Azan maghrib berkumandang. Malam pun mengiringkan sunyi dan gelapnya ke permukaan bumi. Esok paginya, setelah menitipkan kedua anak Narto ke komandan peleton yang akan cuti ke Jawa beberapa hari lagi, dan memberi anak-anak itu uang yang masih ada padanya, si bungsu kembali ke Bukit Tinggi. Dia kembali menginap di Hotel Indonesia, di depan stasiun kereta api. Dia memilih tempat itu agar lebih dekat ke stasiun. Bisa sewaktu-waktu membeli karcis bila akan pulang ke kampungnya. Si 7 ladang laweh. Kereta api memang tidak sampai ke sana, hanya hingga kota Payakumbuh. Tapi menginap dekat stasiun membuat dia bisa dengan mudah bertanya kapan kereta ke Payakumbuh berangkat, dan bisa pula dengan mudah membeli karcis. Dalam situasi daerah bergolak seperti sekarang, tak setiap hari kereta api bisa berangkat. Baik ke Payakumbuh, Padang Panjang, Solok maupun Padang. Kadang-kadang dalam seminggu baru ada kereta ke salah satu kota itu. Itu pun dengan mendapat pengawalan aparat kepolisian atau tentara. Sabotase, entah dari pihak mana, bisa saja terjadi di suatu tempat. Setelah menanti 3 hari, akhirnya dia mendapat kabar kereta ke Payakumbuh akan berangkat besok dengan pengawalan beberapa polisi. Besok dia akan pulang ke kampungnya, ke si 7 ladang laweh. Rasa rindunya terasa menusuk jantung. Dahulu dia sering dibawa ayahnya naik kereta api kalau ke Bukit Tinggi ini. Melihat sawah dan desa-desa, mencium asap kereta api, merupakan kerinduan tersendiri. Sambil berbaring di tempat tidurnya, di Hotel Indonesia dekat stasiun itu, dia segera ingat peristiwa yang dialaminya saat di Jepang. Peristiwa ketika dia menuju Kyoto dari Tokyo. Di kereta api cepat dia bertemu dengan seorang gadis yang pernah dia tolong di Tokyo. Gadis itu adalah Michiko, anak Saburo Matsuyama. Gadis yang dia tolong yang kemudian membenci dan memusuhinya setelah kematian Saburo di kuil Shimogamo. Dia tak bisa melupakan betapa gadis itu pernah melukainya ketika upacara pemakaman ayahnya. Gadis itu bersumpah akan mencari dan membunuhnya. Michiko ternyata memang mencarinya sampai ke Bukit Tinggi. Pagi itu, saat dia akan melangkah menaiki kereta api di stasiun, ketika dia dengar sebuah suara memanggil. Dia tak jadi naik, menoleh ke belakang. Di antara palunan orang ramai, dia melihat seorang gadis tegak dengan sebilah samurai di tangan. Michiko, dia tertegun. Palunan manusia yang ada di stasiun itu terkuak, hingga tercipta sebuah lorong yang lapang antara gadis Jepang yang cantik itu dengan dirinya. Orang-orang menatap heran. Michiko, katanya perlahan menahan kejut. Ya, engkau rupanya belum lupa pada saya, bungsu. Suara gadis itu terdengar lantang.
Seperti bersipongang di peron stasiun itu. Dalam kecamuk perang saudara bagian 401, selamat datang di kampungku. Michiko-san, ujarnya sambil coba tersenyum. Padahal hatinya mulai tak sedap melihat sikap gadis itu yang tak bersahabat sedikit pun. Terima kasih, saya memang melihat kampungmu indah, bungsu-san. Tapi saya datang bukan untuk menikmati keindahannya. Saya datang dari Jepang mencarimu kemari untuk menuntut balas. Ingat persoalan yang ada di antara kita, suara gadis itu makin lantang. Orang-orang pada diam tak bergerak. Si bungsu jadi serba tak sedap. Dia menyesal telah membawa samurainya saat itu. Kenapa tadi tak dia masukkan saja ke dalam buntalan kainnya? Kini samurainya terpegang di tangan kiri. Gadis itu juga memegang samurai di tangan kiri. Dia jadi serba salah. Akankah dia melayani kehendak gadis ini kalau dia menantangnya untuk berkelahi? Akankah dia membunuh gadis itu? Atau justru dia yang terbunuh di sini? Ketika dia berpikir demikian, gadis itu memandang kepalunan orang ramai di stasiun. Lalu terdengar suaranya, saya Michiko, anak bekas serdadu Jepang yang pernah membunuh beberapa lelaki dan perempuan di Minangkabau ini. Ayah saya sudah mati, dibunuh oleh lelaki ini. Dan tangannya menunjuk pada si bungsu. Ketika menjadi tentara ayah saya membunuh ibu, ayah dan kakaknya. Dia lalu datang ke Jepang sana. Lalu membunuh ayah saya dengan alasan menuntut balas. Kini dari Jepang saya datang kemari. Untuk menuntut balas pula atas kematian ayah saya itu. Bukankah adil? Kalau setiap anak menuntut balas kematian ayahnya, orang pada terpana. Si bungsu merasa dirinya berpeluh. Tidak benar demikian. Michiko-san, ayahmu tidak mati di tangan saya. Saya tak pernah membunuhnya. Ayahmu mati karena harakiri. Seppuku. Dia mati terhormat. Ujar si bungsu mencoba memberikan pengertian kepada orang ramai. Sekaligus melunakkan hati gadis itu. Bohong, tak ada kematian terhormat dalam hal yang terjadi atas ayahku. Dia memang mati harakiri, tetapi dia harakiri karena malu atas perlakuanmu pada dirinya. Michiko, apakah engkau menjadi pengecut? Bungsu, engkau telah membunuhi puluhan orang Jepang dalam petualanganmu di negeri saya itu. Dan engkau merasa jadi pahlawan. Kini cabut samuraimu. Gadis itu membentak sambil mendahului mencabut samurainya. Si bungsu berharap petugas keamanan atau tentara muncul di sana. Kalau ada petugas keamanan atau tentara, dia yakin mereka bisa bertindak mencegah. Tapi tak seorang pun petugas yang hadir. Tak seorang pun tentara atau polisi yang menampakkan puncak hidungnya. Para petugas itu seperti telah bersekongkol dengan gadis ini untuk memberinya kesempatan membalas dendam. Tiba-tiba bayangan di stasiun kecil Gamagori melintas di kepalanya. Bukankah dahulu dia juga pernah berkelahi melawan komplotan Kumagai Gumi di stasiun kecil di Gamagori? Bandit-bandit Kumagai Gumi itu akan mengganggu Michiko. Namun dia ada di sana untuk membelanya. 5 orang anggota Kumagai Gumi berhasil dia bunuh. Bergelimpangan di stasiun kecil itu. Kemudian dia naik lagi ke kereta api. Menemui Michiko yang menangis karena menyangka dirinya telah mati. Di kereta api menuju Nagoya itu. Dia memeluk bahu Michiko. Gadis itu menyandarkan kepalanya lalu tertidur di bahunya. Dan sesaat sebelum gadis itu tertidur, dia menyanyi sebuah lagu Jepang. Lagu yang selalu dinyanyikan pelaut-pelaut yang rindu pada kampung halaman. Rindu pada kekasih, anak dan istri. Dia coba mengingat bait lagu Jepang itu. Namun amat susah. Dia coba memikirkannya. Dalam kalut dia tak ingat bait bahasa Jepang. Yang ingat cuma bait bahasa Indonesianya. Jangan menangis. Jangan sedih, meskipun hujan turun lebat, saya akan tetap pergi. Selamat tinggal. Lagu itu dia pelajari dari Kenji. Temannya sekapal saat menuju Tokyo dari Singapura. Lamunannya jadi terputus ketika dia dengar suara orang memekik memberi ingat. Sesaat nalurinya bereaksi cepat. Dia menjatuhkan diri ke lantai stasiun. Namun tak urung bahunya disabet oleh ujung samurai Michiko. Memang hanya luka gores, tapi darah merembes. Dia bergulingan. Kemudian melompat tegak. Michiko tegak dua depa di depannya dengan kaki terpentang dan mata nyalang menatapnya. Cabut samuraimu bungsu. Jangan kau sangka bahwa dirimu saja yang hebat memainkan samurai. Bentak gadis itu. Si bungsu tak melihat jalan lain. Gadis ini memang menghendaki nyawanya. Ini kampung saya, Michiko. Saya tak ingin darahmu tertumpah di kampung saya ini. Sombong kau. Tak setetes pun darahku akan tertumpah di sini. Kau dengar itu? Pembunuh. Tak setetes pun. Jika engkau sanggup melukai diriku segores saja, maka aku akan menjilat telapak kakimu. Percuma aku jadi murid Zatoichi. Si bungsu kaget. Dia ingat Zatoichi. Gadis ini bukan main jumawanya. Benarkah sudah demikian hebatnya dia memainkan samurai? Sehingga dia sanggup berkata setakabur itu pada si bungsu yang kesohor itu.
Atau apakah gadis ini hanya ingin memancing amarah si bungsu saja? Tak ada yang sempat memikirkan hal itu. Sebab saat berikutnya gadis itu telah menyerang. Si bungsu mencabut samurai dengan sikap. Apa boleh buat? Ya, dia harus mempertahankan dirinya bukan? Orang hanya melihat dua sinar berkelebat. Kemudian bunga api memercik tatkala dua baja tajam itu berbenturan. Terdengar suara gemercing. Si bungsu tersurut selangkah. Michiko masih tetap tegak di tempatnya. Si bungsu jadi kaget. Kekuatan gadis itu ternyata luar biasa sekali. Getaran benturan samurai mereka terasa ke tulang tangannya. Michiko menyerang lagi. Sebuah pancungan ke kepala. Si bungsu menunduk. Sebuah pancungan ke pinggang. Si bungsu menangkisnya dengan menegakkan samurainya di sisi badan. Dua baja samurai yang alot itu bertemu lagi. Suara berdentang. Bunga api memercik. Dan si bungsu dengan kaget terpaksa melompat ke belakang 4 langkah. Samurainya hampir saja terpental karena benturan dahsyat itu. Terima kasih sudah bersama si Binuang Channel. Jangan lupa mampir pada bagian selanjutnya. Novel Tikam Samurai, Si Bungsu karya Makmur Hendrik.